yang membuat orang takut, yaitu dikenai sanksi hukum jika teman-teman sampai memblokir WA atau memblokir handphone DC pinjol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah DC pinjaman online. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus. Nah, ini tentu saja hal yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman. Itu kan adalah hak saksi teman-teman untuk memblokir nomor siapa, karena itu adalah nomor handphone teman-teman. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman, tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. 5 tips nih untuk teman-teman yang baru galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain, jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah, sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman nggak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang nggak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuman 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah, yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayarnya, teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah, ini kan enggak mudah juga ya teman-teman. Ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.